Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami, pikiran kami, telinga kami, biar kami bisa buka dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tanpa terganggu, dan kami bisa berkonsentrasi dengan baik, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat sore. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan dalam pelajaran di dalam Matius 7. Jika tiga minggu yang lalu kita belajar tentang hal pengabulan doa dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11, hari ini kita akan belajar tentang satu perikop yang baik, yaitu jalan yang benar. Ada 3 ayat di dalam jalan yang benar ini, dan 2 kali pertemuan kita bersama saya nanti, kita akan mempelajari perikop jalan yang benar ini selama 2 kali pertemuan. Mengapa? Karena agar kita tidak terlalu banyak informasi yang kita dapatkan dalam 1 kali pertemuan. Hari ini kita akan bicara tentang jalan yang benar yang pertama, Matius 7 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita dan siapkan catatan kita jika Bapak Ibu mau mencatatnya. Saya bacakan ayatnya demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, dalam kitab Injil, dalam Matius khususnya di Matius 7, ini bicara tentang percakapan atau pengajaran Yesus kepada murid-muridnya atau dan kepada orang banyak yang mengikut dia. Jadi yang dibicarakan di sini adalah perkataan Yesus, pengajaran Yesus langsung, bukan dari pengajaran rasul-rasul, tapi Yesus yang bicara. Ketika Yesus bicara, dia tidak mewakili siapapun kecuali dia mewakili dirinya, yaitu firman yang kekal, yaitu Allah sendiri. Nah, ketika bicara tentang jalan yang benar, Yesus sedang bicara tentang satu hal yang pasti, yaitu tentang keselamatan, tentang kehidupan yang benar yang membawa kita kepada keselamatan. Dalam perikop ini menjadi perikop yang menarik karena apa? Penerjemah dari Alkitab ini memberikan satu perikop, yaitu satu judul dalam 3 ayat ini, yaitu jalan yang benar. Tentunya bukan sesuatu hal yang asal-asalan ketika penerjemah Alkitab itu memberikan satu perikop, yaitu jalan yang benar. Punya satu tujuan. Kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang jalan, kita bicara tentang arah yang jelas. Bapak Ibu mau menuju ke Jakarta, Bapak Ibu yang pertama kali yang Bapak Ibu harus ketahui dan kuasai adalah jalannya, rutenya mau lewat mana. Dan kita selalu dihadapkan sama 2 hal, yaitu transportasinya apa dan lewat apa. Gitu. Dan semuanya pasti bicara tentang jalan atau tentang arah, tentang media kita menuju ke sana. Baik itu kita bicara tentang kendaraan mobil, kendaraan darat, kita pasti jelas kita akan dikasih rute tentang jalan mana yang akan kita tuju. Artinya, ketika kita bicara jalan, kita bicara tentang satu arah yang sudah pasti yang kita tuju, dan yang kedua tentang jalan itu sendiri. Ketika kita bicara jalan, kita bicara selain arah, kita bicara tentang aturan di dalam jalan tersebut. Jelas, jalan yang kita lalui tidak mungkin jalan yang asal aja. Itu bukan jalan nenek moyang kita. Itu jalan yang dibuat untuk kepentingan bersama. Karena itu, ketika kita melewati jalan, jelas ada aturan yang berlaku. Ada aturan yang berlaku. Ada peraturan yang kita harus taati. Kita tidak bisa sembarangan. Kita geber ke kendaraan kita sekencang-kencangnya, lalu kita asal aja menjalani jalan tersebut, selap-selip kanan kiri, reteng kanan belok kiri, reteng kiri belok kanan. Kita nggak bisa seperti itu. Ada aturannya. Demikian ketika kita bicara tentang jalan yang benar di dalam firman ini. Yesus sedang bicara tentang arah keselamatan kita. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi seorang yang benar, dan kebenaran dalam hidup kita, orang yang benar tersebut akan mewarisi kerajaan Allah. Nah,
Perikop ini yang pertama yang kita akan pelajari tentang jalan yang benar dalam pertemuan ini adalah ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tidak stop di situ, ketika titik, lalu Yesus berkata, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada hal yang besar yang Tuhan mau katakan dari satu hal yang sederhana. Ketika kita bicara segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Semua orang pasti bisa mengerti dengan mudah. Ingat bahwa isi Alkitab itu mudah dimengerti. Isi Alkitab itu diterjemahkan kepada kita agar kita mudah mengerti dan mudah untuk menjalaninya. Demikian pula ayat ini. Ketika kita dituntut untuk menjadi seseorang yang benar, kita dituntut untuk bertindak yang benar. Karena itu firman Tuhan hari ini bicara hal yang sederhana dan lebih spesifik. Jika kita ingin orang lain melakukan sesuatu kepada kita, lakukanlah dahulu. Saya yakin di antara kita saat ini menginginkan orang lain mengerjakan sesuatu yang baik kepada kita. Kita ingin ketika kita sedang kesusahan ditolong oleh orang. Kita ingin ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, kita ada orang yang membantu kita. Kita ingin ketika kita di jalan juga disapa dengan baik. Kita ingin ketika kita ada dimanapun, kita memiliki teman yang baik. Karena itu firman Tuhan berkata dengan hal sederhana. Lakukanlah itu lebih dahulu. Lakukan itu kepada orang lain. Sama seperti ketika kita bicara tentang firman Tuhan. Ini artinya dalam sekali. Bicara tentang dua hal. Yang pertama bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Yang kedua bicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Ketika kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah, kita bicara tentang hukum kasih. Bagaimana hukum kasih itu ada dalam kehidupan kita. Kita menjalani firman Tuhan, menjalani perintah Allah, bukan karena kita inginkan masuk ke surga, atau karena kita takut akan dosa dan akibat dosa. Bukan, meskipun kita harus takut terhadap dosa. Tapi itu yang bukan itu yang membuat kita bergerak atau menerima firman Tuhan dan menjalaninya dengan penuh ketakutan. Yang Tuhan inginkan adalah kita menjalaninya dengan penuh kasih, dengan sepenuh hati kita. Ketika kita mengerjakannya dengan sepenuh hati kita, Tuhan akan menilai apa yang kita lakukan itu. Seorang yang bertindak baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya prinsip firman Tuhan selalu mengatakan bahwa buah dan pohon itu selalu sama. Tidak ada buah anggur yang dihasilkan oleh pohon semangka, tidak ada. Pohonnya apa? Buahnya itu pasti. Sama seperti kita. Ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengasihi kita. Meskipun kita melupakan Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Artinya, pertama ketika kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah, kita ingat bahwa firman Tuhan yang diberikan ini telah Allah jalankan kepada kita. Tuhan inginkan kita mengasihi Allah karena apa? Karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Jika Allah tidak mengasihi kita, kita tahu kita akan hidup dalam kepunahan. Kita hidup dalam asap, orang bilang itu. Atau kita hidup dalam ketakutan, hukuman. Dan seperti yang saya sampaikan, kekristenan tidak bicara tentang surga neraka saja. Kekristenan tidak bicara tentang ketakutan kita akan hukuman. Tapi kekristenan bicara tentang kasih karunia Allah. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu semua, ayat ini jelas konsisten ketika Yesus melakukannya lebih dahulu. Karena itu Yesus bicara tentang itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus bicara tentang bagaimana Allah sudah memiliki rencana yang indah bagi kita. Dia bicara tentang rencana penyelamatan. Dia bicara tentang kehidupan yang seharusnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu dia buktikan melalui apa? Melalui anaknya yang tunggal. Dia turunkan ke dalam dunia, yaitu Yesus Allah sendiri. Dia turun menyelamatkan kita. Karena itu, dalam ayat ini, ketika kita bicara tentang kalimat yang pertama, kita sedang bicara tentang bahwa Allah sedang menunjukkan
bahwa Allah lebih dahulu telah menjalankan kalimat ini. Seluruh kitab para nabi bicara tentang bagaimana Allah menyiapkan rencana keselamatannya. Dan Tuhan inginkan kita tidak menyia-nyiakan keselamatan tersebut. Jelas itu berarti apa yang kita lakukan saat ini itu karena Tuhan telah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Karena itu Bapak Ibu semua, mengasihi Allah itu bukan karena itu bukan hanya karena kewajiban saja. Itu karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan tidak menuntut umatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita tentang mengasihi, Tuhan lebih dahulu mengasihi. Hal yang pertama, kita belajar tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah menjadi satu hal yang sempurna dan penggenapan dari seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Hal yang kedua yang menjadi gambaran tentang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu bicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Hukum kasih yang kedua bicara tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 34-40 bicara tentang hukum kasih yang menjadi dasar dari penggenapan hukum Taurat, dari dasar dari kenapa Allah turun ke dunia dan menjadi dasar dari pengajaran Tuhan, yaitu bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Di ayat 40 bicara tentang demikian. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalimat yang sama bicara di Matius 7 yang kita pelajari tadi, yaitu bahwa ketika kita bicara segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, itu sama. Di kalimat selanjutnya tertulis itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalimat yang sama, tidak ada berbedanya. Ketika kita mengasihi sesama, kita bicara tentang bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itu artinya ketika kita mengasihi sesama, kita menempatkan diri kita di tempat orang tersebut. Itu empatik. Oh, kalau saya ditanya orang lalu jawaban saya nyolot, hati saya kayak apa sih jawabannya? Rasanya kayak apa sih? Kalau kita ditanya orang terus kita jawabnya nyolot gitu ya. Ya terus piye? Ya terus rasanya bagaimana? Oh, kita nggak suka. Ya sudah, jangan lakukan itu. Itu hukum kasih. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hal yang sederhana. Seperti itu. Yes. Jika kamu tidak mau dibunuh, jangan membunuh. Jika kamu tidak mau dipukul, jangan memukul. Karena itu dalam Lukas bicara tentang gini. Jika kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Simple. Loh, tapi kan saya nggak mau dipukul. Iya, sama. Saya juga nggak mau dipukul. Tidak ada orang yang mau dipukul juga. Dan juga tidak ada orang yang mau dipukul 2 kali. Tapi itu bicara tentang bagaimana kita tidak membalas dari kejahatan dengan kejahatan. Karena firman Tuhan mengatakan jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu baiknya apa gitu loh. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari situ. Jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu hal yang sederhana. Itu ya simpel. Itu memang biasa. Tapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah hukum kasih. Ketika kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang kita inginkan, lakukan itu dulu kepada orang lain. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan jawaban yang manis, jawaban yang meneduhkan hati, jawaban yang menenteramkan jiwa, mulailah dengan menjawab tersebut. Tidak ada perubahan yang bisa dilakukan tanpa adanya keteladanan. Perubahan dibutuhkan keteladanan. Perubahan tidak dibutuhkan orang yang memerintah. Ini harus berubah, kamu harus berubah. Tidak, yang dibutuhkan adalah keteladanan. Jika Bapak Ibu ingin merubah keluarga Bapak Ibu yang sedang kacau balau, sedang bermasalah, ekonomi yang sedang bermasalah, mulailah dari keteladanan Bapak Ibu semua. Oh, saya sudah mulai. Kalau ingin membangun satu mesbah doa, mulailah dari Bapak Ibu dahulu untuk berdoa. Jika ingin merubah gaya hidup anak Bapak Ibu, merubah cara
anak Bapak Ibu untuk berpikir, ingat bahwa anak itu berpikir sama seperti orang tua berpikir. Ketika orang tuanya berpikir pendek, anak akan berpikir pendek. Kenapa? Karena ada contohnya. Karena itu dimulailah dari kita. Saya paling sering bicara tentang apa cita-citamu, nak? Supaya apa? Supaya mereka berpikir yang jauh. Loh, anakmu kan masih TK. Loh, anakmu masih SD awal. Tidak, saya sedang bicara kepada setiap orang yang sedang menjalani masa depannya. Hari ini mau usia berapapun kita punya masa depan yang kita jalani. Tidak ada yang yakin atau tidak ada yang percaya bahwa besok akan mati. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa memprediksi kapan dia hidup, kapan dia uh, meninggal. Tidak ada. Tapi yang kita bisa prediksi adalah ketika kita jalani hidup esok, ketika kita bangun pagi dan kita masih hidup, berarti kita harus menjalani sesuatu dengan baik. Saya pernah bicara tentang today's matter. Setiap hari adalah penting. Demikianlah ketika kita bicara tentang orang lain. Setiap orang yang kita temui, baik itu keluarga kita, pembantu kita, pekaryawan kita, pimpinan kita, setiap orang adalah penting. Perlakukan orang lain dengan baik, supaya orang lain memperlakukan kita dengan baik. Jika Bapak Ibu mau membangun iklim yang jujur, mulailah dari keteladanan kejujuran. Membangun iklim yang baik, mulailah dari keteladanan. Hukumnya satu, perubahan hanya bisa dimulai dari keteladanan. Setiap orang yang memberikan teladan, dia akan menjadi seorang yang memulai dari perubahan. Karena itu Bapak Ibu, ayat ini termaktum seluruh firman Tuhan di dalamnya. Ketika kita mau mengasihi, belajarlah dari Allah mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, belajarlah untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Perlakukan orang lain. Tempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Jika ingin mendapatkan kata-kata yang manis, mulailah berkata-kata dengan yang manis. Kata-kata yang menyejukkan jiwa, mulailah dari perkataan menyejukkan jiwa. Ingat firman Tuhan, tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga kita akan tuai. Sama seperti ayat ini. Hari ini kita bicara banyak firman Tuhan, sama sederhananya seperti kalimat di awal tadi. Kita bisa buktikan bahwa Tuhan mengatakan hal yang benar. Yesus mengatakan hal yang benar. Dia tidak menyederhanakan, dia tidak membuat simpel, tapi dia menggenapi ayatnya dari setiap firman Tuhan, hukum Allah, hukum Taurat, dan kitab para nabi bicara hal yang satu, yaitu bagaimana Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah dengan sesama. Karena itu Bapak Ibu semua, mari pada sore hari ini kita belajar firman Tuhan. Sembari kita belajar firman Tuhan, kita mengkoreksi diri kita. Agar apa? Agar kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Dimulai dari kita, disitulah ada perubahan. Dimulai dari kita, disitulah ada sikap baik. Dimulai dari kita, disitulah ada keteladanan untuk menjadi lebih benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kembali bagi kami bahwa Engkau telah mengasihi kami, Tuhan. Bahkan kasih-Mu ini tidak bisa kami balas dengan seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami memiliki kasih yang sama kepada Engkau, kasih yang sama kepada sesama kami, sehingga kami rela untuk berkorban untuk kehidupan kami untuk Engkau dan kehidupan kami untuk sesama kami, sehingga kami bisa membawa perubahan melalui keteladanan hidup kami, karena kami telah meneladani Engkau Yesus. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang tulus. Ajar kami Tuhan agar kami memiliki hati yang penuh kerendahan hati. Ajar kami Tuhan agar kami memiliki kemurahan hati yang luar biasa, sehingga setiap orang bisa menerima kami apa adanya, karena mereka percaya bahwa ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kekuatan bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga menaungi hidup kami, memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, lingkungan kami, dan apapun yang kami lakukan, biar Engkau hadir dan kami berhasil dalam setiap tindakan kami, setiap pekerjaan kami, dan apa yang kami kerjakan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, khususnya Bapak Gembala, agar
lebih sehat dan lebih kuat lagi mujizat-Mu terjadi. Karena kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kesembuhan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari kami dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.